2 orang jadi tersangka dalam kasus Nenek Elina. Debt kolektor aniaya istri nasabah di Gresik. Polisi olah TKP kematian satu keluarga. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Jember. Saudara, pengendara belajar mengemudi sebuah mobil di Jember, Jawa Timur terjun ke sungai dengan kedalaman kurang lebih 5 meter. Tidak ada korban jiwa, pengemudi hanya mengalami luka ringan dan mobil rusak. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik sebuah mobil yang dikendarai seorang perempuan terjun ke sungai di Jalan PB Sudirman, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Warga yang berada di sekitar lokasi turun ke dasar sungai dan segera mengevakuasi korban dari dalam mobil. Peristiwa ini bermula saat mobil melaju dari jalan desa ke arah jalan raya. Namun sesampainya di lokasi, pengemudi yang hendak mengerem kendaraan justru menginjak pedal gas hingga kendaraan melaju tak terkendali. Diketahui pengemudi tersebut belum mahir dan masih belajar mengendarai mobil. Dapat dilaporkan ini juga ada kendaraannya ada di bawah. Untuk korban Ibu Dwi Listianti tidak mengalami cedera yang serius, tapi tetap nanti kita akan berkoordinasi dengan Puskesmas untuk pengobatannya. Ada informasi korban belajar mau nyetir atau gimana? Memang betul, untuk pengendara ini memang belum sepenuhnya mahir untuk mengendari jalan dalam tahap belajar. Berita selanjutnya, 4 orang salah satunya wanita meninggal dunia setelah mengonsumsi minuman keras miras oplosan di salah satu warung di Jember, Jawa Timur. 4 korban lain yang ikut pesta miras masih menjalani perawatan medis. Lokasi warung di Jalan Bungur, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, terpasang garis polisi setelah 4 orang tewas usai melakukan pesta miras oplosan. Selain itu, 4 peserta pesta miras lain hingga kini masih jalani perawatan medis. Menurut pemilik warung, korban datang ke warung miliknya dalam keadaan mabuk dan membawa sejumlah botol miras oplosan. Mereka melanjutkan pesta miras hingga malam hari. Seluruh korban meninggal telah dimakamkan ke keluarganya. Polisi juga masih menunggu kondisi korban lainnya pulih untuk kemudian dimintai keterangannya. Sementara itu, polisi juga menyita ribuan botol miras siap edar untuk merayakan malam pergantian tahun. Bawa sendiri jadi minuman. Bawa sendiri. Waktu datang posisi teler. Posisi itu udah teler anak-anak itu. Ada berapa orang? Ada sekitar yang datang itu pertama 4 orang. Terus ada kalau rekan-rekan di sini itu memang agak minum golongan yang putu apa, terus ada temannya Mas Pitu itu Saleh juga dari TNI itu agak minum. Jadi itu minuman dibawa dari luar, itu memang ada minum alkohol gitu. Ya, kami baru mendapatkan laporannya tadi siang, sedang kita lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan meninggal dunia yang sedang melakukan pesta miras. Ada berapa orang korban? Untuk laporan awal, sementara ini kami mendapatkan informasi ada 8 korban yang belum bisa kami pastikan berapa yang meninggal dunia dan berapa yang masih dirawat. Langkah selanjutnya seperti apa? Ya, kami mengumpulkan alat bukti, beberapa kami polis lain di wilayah tersebut, lokasi tersebut kami polis lain, dan kami mengambil beberapa sampel atau BB sisa minuman yang ada di sana untuk melakukan pengecekan terkait dengan kandungan yang ada di dalam BB tersebut.
Berita kriminal selanjutnya, seorang debt collector atau penagih hutang di Gresik ditangkap polisi. Penagih hutang dari Koperasi Simpan Pinjam itu sebelumnya menganiaya istri debitur. Kelewatan kau ini punya utang. Seorang perempuan istri debitur menjadi korban kekerasan dari penagih utang dari Koperasi Simpan Pinjam. Pelaku yang tak terima dengan penjelasan korban yang menyatakan suaminya belum pulang dari tempat kerja. Pelaku emosi dan memvideokan sendiri kejadian tersebut supaya viral. Program Lapor Cak Roma mendapat SMS dari warga. Warga ini mendapat perlakuan kekerasan dari seorang penagih hutang dari salah satu Koperasi Simpan Pinjam. Sehingga setelah didatangi oleh petugas dan diantar ke Polres Gresik untuk membuat laporan, besoknya tim Resmob Polres Gresik langsung bergerak mencari pelaku dan diamankan di rumahnya. Korban merebut ponsel pelaku dan berbuntut patahnya jari tangan kiri korban. Pelaku ditangkap setelah korban melaporkan kejadian ini ke Polres Gresik. Polisi mengimbau masyarakat tidak ragu melaporkan setiap tindak pidana yang dialami. Penagih utang juga diminta tidak melakukan intimidasi maupun tindakan kekerasan yang melanggar hukum saat penagihan. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga menjadi sorotan di Kompas Pagi, polisi melakukan olah TKP lanjutan guna mencari petunjuk tambahan dan mengumpulkan bukti tewasnya satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. 4 orang saksi telah diperiksa. Kasus tewasnya sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di Situbondo, Jawa Timur masih menjadi misteri. Usai diotopsi, jenazah ayah, ibu, dan anak dimakamkan di 2 tempat berbeda di TPU Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dan Pamekasan, Jawa Timur. Guna mengungkap kasus kematian satu keluarga ini, polisi melakukan olah TKP lanjutan. Sejumlah barang dan perabotan rumah tangga seperti sapu dan perlengkapan lain diamankan sebagai barang bukti. Selain itu, polisi telah memeriksa 4 orang saksi. Olah TKP ya, lanjutan. Ya, mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk ya. Sementara masih 3-4 orang saksi, tapi sambil berjalan ya, artinya pihak-pihak yang kira-kira kita butuhkan keterangan ya pasti akan kami mintai keterangan. Sebelumnya, jasad ketiga korban pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke rumah. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi berbeda dengan luka senjata tajam. Info dari warga itu bapaknya, memang bapaknya ngaku, saya tadi yang tahu sendiri, bapaknya Mbak Suning, bapaknya almarhumah. Yang tahu itu. Pas mau ke sini tiba-tiba. Iya. Jadi tahu-tahu sudah meninggal anaknya, terus laporan Pak Kampung. Jadi Pak Kampung langsung ke lokasi memberitahu saya. Pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan satu keluarga ini hingga tuntas. Tim Liputan Kompas TV. Polisi menetapkan 2 tersangka kasus pengusiran dan kekerasan yang dialami Nenek Elina dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku membongkar rumah Nenek Elina dilakukan tanpa putusan pengadilan. Kasus sengketa lahan berujung pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti di Surabaya, Jawa Timur memasuki babak baru. Polisi menetapkan 2 tersangka yakni Samuel Ardi Kristanto yang merupakan dalang dari pembongkaran paksa rumah Nenek Elina, serta seseorang berinisial MY yang masih dalam proses penangkapan. Polisi telah melakukan penyidikan kasus dan memeriksa 6 orang saksi. Pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan NY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri dan MY masih tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY.
Samuel dilaporkan oleh kuasa hukum Nenek Elina tentang pengusiran dan kekerasan secara bersama-sama. Samuel mengaku sebagai pemilik sah bangunan, sedangkan Elina mengaku tidak pernah menjual rumah tersebut. Saudara kandung dari Bu Elina. Bu Elina, Bu Elisa, dan sama penghuni rumah Pak Iwan beserta keluarganya itu sudah bertempat tinggal di situ. 2017, Bu Elisa meninggal dunia. 2025, 5 Agustus itu malam, ada yang mengklaim katanya seolah-olah pernah membeli dari Bu Elisa tahun 2014. Pengusiran dan pembongkaran rumah Nenek Elina oleh pihak Samuel tanpa keputusan pengadilan terjadi pada 6 Agustus 2025. Usai diusir dari tempat tinggalnya, Elina pindah ke indekos miliknya di Balongsari, Surabaya. Dokumen dan sertifikat rumah, termasuk barang-barang Elina, sudah hilang. Nyoman Denny, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Pemkot Surabaya bentuk Satgas Anti Premanisme. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membentuk Satgas Anti Premanisme untuk memberantas aksi premanisme di Kota Pahlawan, Surabaya. Eri juga siap membubarkan organisasi kemasyarakatan yang terbukti terlibat tindakan premanisme termasuk kekerasan dan pemaksaan terhadap warga. Dalam momen konferensi area Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya bersama Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Surabaya menggelar deklarasi Sumpah 100% Arek Surabaya di Plaza Internasio Surabaya. Kegiatan ini diikuti pemuda Karang Taruna hingga pemuda lintas suku di Kota Surabaya. Satgas Anti Premanisme ini dibentuk Wali Kota Eri Cahyadi salah satunya untuk memberantas anggota ormas bertindak premanisme terhadap warga Surabaya. Sikap tegas Wali Kota Eri ini juga menanggapi kasus pengusiran dan pembongkaran rumah yang ditempati Nenek Elina Wijayanti. Pemkot Surabaya telah mengambil sejumlah langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, Pemkot Surabaya juga menggerakkan Satgas Anti Premanisme dengan mengonsolidasikan seluruh elemen masyarakat. Ormas dan semua suku yang ada di Kota Pahlawan harus bertindak tegas memberantas praktik premanisme. Juga sudah membentuk Satgas Anti Premanisme. Maka siapapun di dalam Satgas itu siapa? Ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, ada para pemimpin suku. Ayo, ketika ada yang seperti itu kita datangi bersama. Sehingga apa? Tidak ada lagi premanisme di Surabaya. Kalau ada yang seperti melakukan premanisme, semuanya Satgas ini akan turun. Maka saya berharap anak-anak muda Surabaya juga turun di sana. Wali Kota Eri berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus Nenek Elina agar memberikan efek jerah dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, Pemkot terus melakukan pendampingan dan mendorong percepatan proses hukum agar situasi Kota Surabaya tetap kondusif. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, pemerintah berikan bantuan dan santunan khusus bagi korban banjir di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebut setiap kepala keluarga terdampak akan menerima bantuan minimal 8 juta rupiah. Terima kasih. Menurut Mensos yang akrab disapa Gus Ipul, bantuan 8 juta rupiah ini diberikan per kepala keluarga terdampak dengan rincian 3 juta rupiah untuk kebutuhan isian rumah dan 5 juta rupiah untuk pemulihan ekonomi keluarga. Pemerintah juga menyiapkan dukungan lauk pauk bagi korban banjir yang besarannya masih dalam koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Menkes. Sementara itu, skema bantuan bagi korban bencana banjir, yaitu 15 juta rupiah untuk korban meninggal dunia, diberikan ke keluarga korban dan 5 juta rupiah untuk korban luka berat. Santunan akan disalurkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan Bupati atau Wali Kota, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara Huntara dan hunian tetap Huntap. Sederhana untuk keluarga yang ini, siswa-siswa sekolah rakyat tersebar di 100 sudah menjelaskan cukup baik. Naskah
pasca kedaruratan atau masa rehabilitasi, kami juga akan memberikan dukungan untuk keluarga terdampak yang mendapatkan kesempatan tinggal di huntara atau di hunian tetap. Huntara itu hunian sementara, hunian tetap. Nah, bagi yang mereka nanti tinggal di hunian sementara atau hunian tetap akan mendapatkan bantuan berupa membeli isian rumah atau perabot rumah tangga besar Rp3 juta per keluarga. Berita selanjutnya, sepanjang tahun 2025 angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Madiun Kota meningkat. 36 korban tercatat meninggal dunia. Selain itu, hasil penindakan pengguna kendaraan bermotor dengan knalpot bersuara bising justru menurun, yang diklaim hasil dari proses pendekatan preemptif dan preventif. Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Madiun sepanjang tahun 2025 naik. Data per 15 Desember 2025 mencatat terjadi 370 kasus laka lantas di Kota Madiun. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 1,65% jika dibanding dengan data di tahun 2024 yang mencapai 364 kasus kecelakaan lalu lintas. Ada 36 korban meninggal dunia akibat laka lantas. Sebelumnya ada 29 korban pada tahun 2024. Sementara itu, korban luka berat tercatat 4 orang dan luka ringan mencapai 458 orang. Upaya preventif terus dioptimalkan untuk menekan angka laka lantas. Korban didominasi usia produktif. Di sisi lain, jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2025 menurun. Tercatat 21.125 kasus atau turun 7% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 22.697 pelanggaran. Kemudian lalu lintas untuk laka lantas mengalami peningkatan sebanyak 1,65%, yang mana tahun 2024 sebanyak 364, tahun 2025 370 korban laka lantas. Kemudian pelanggaran lalu lintas tahun 2024 sebanyak 22.697. Kemudian tahun 2025 21.125. Di sini penurunan 9%. Satlantas Polres Madiun Kota juga melakukan penindakan terhadap pengguna kendaraan bermotor dengan knalpot bersuara bising. Sepanjang 2025, ada 213 unit knalpot bising telah disita. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 548 unit. Penurunan ini hasil pendekatan preventif dan preventif, termasuk sosialisasi ke masyarakat dan sekolah. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, pelayanan perekaman KTP elektronik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun, Jawa Timur membludak saat libur Natal dan Tahun Baru Nataru. Peningkatan layanan Adminduk ini naik drastis sampai 200% dibanding hari biasa, hingga Dispenduk Capil menambah loket layanan perekaman KTP elektronik. Pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini, warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur memadati loket pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk di Mall Pelayanan Publik. Pemohon yang datang didominasi oleh pemula berusia 16 sampai 17 tahun yang akan melakukan perekaman KTP elektronik di waktu luang saat libur sekolah. Pemohon membawa persyaratan yang diantaranya adalah kartu keluarga. Meski mengantri, tidak menyurutkan niat pemohon terutama pemula untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan agar memiliki perlindungan hukum dan kenyamanan untuk berbagai urusan administrasi. Kalau hari biasa masih sekolah gitu ya? Iya. Kalau persyaratannya apa sih? Persyaratan? Kalau kakak aja sih. Iya. Seberapa penting sih untuk administrasi kependudukan seperti ini? Penting banget sih, soalnya kan ini buat identitas sebagai warga Indonesia juga. Makanya butuh kartu kependudukan. Ya. Harapannya gimana
Langsung jadi atau gimana? Iya, langsung jadi. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, pada libur Nataru ini jumlah warga yang melakukan permohonan pelayanan di loket MPP meningkat sekitar 200% dibanding hari biasa. Dalam sehari, untuk layanan administrasi kependudukan bisa mencapai 300 orang dengan dominasi permohonan perekaman KTP elektronik. Petugas bahkan menambah satu lagi alat perekaman KTP elektronik dan mesin cetak KTP untuk optimalisasi layanan. Peningkatannya lebih dari 200%. Untuk pemula kita melayani perekaman usia 16 tahun. Namun KTP-nya tetap kami cetak tepat di 17 tahun. Karena dengan aturan yang wajib KTP memang 17 tahun sehingga dibuka mulai perekaman 16 tahun. Tepat 17 KTP jadi akan kami kirim melalui via pos. Guna memudahkan masyarakat dalam mengurus adminduk serta tidak terjadi kepadatan antrian di MPP, Dispenduk Capil juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan mobil Dispenduk Capil keliling yang membuka layanan jemput bola di desa-desa. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya UNESA menyiapkan anggaran hingga 50 miliar rupiah untuk mempercepat penelitian para calon guru besar. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan guru besar akademik UNESA yang diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta kontribusi bagi pembangunan nasional. 11 guru besar baru UNESA dikukuhkan di penghujung tahun 2025. Terdata hingga saat ini UNESA telah memiliki 214 guru besar. 11 guru besar yang dikukuhkan berasal dari berbagai bidang keilmuan strategis, mulai dari ilmu sosial, sains, teknik pendidikan, hingga humaniora. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat riset, meningkatkan mutu pembelajaran, dan mendorong inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Sementara itu, Rektor UNESA bilang rasio jumlah guru besar UNESA saat ini dinilai masih kurang dibanding jumlah dosen UNESA sebanyak 1.700 dosen. Menyikapi hal ini, pihak kampus menyiapkan anggaran hingga 50 miliar rupiah guna meningkatkan program penelitian akademik dosen untuk menambah jumlah guru besar. UNESA menargetkan penambahan 40 guru besar di berbagai bidang akademik pada tahun 2026. Menurut saya masih kurang dan perlu kita tingkatkan, maka kita ada program-program pendampingan, skema-skema untuk menyiapkan penelitian-penelitian yang sekarang masih di 8-9%. Targetnya yang 10? Targetnya tahun depan sudah bisa. Anggaran kita siapkan untuk di bidang penelitian sekitar 50 M. Berita selanjutnya, Arya Danu Susilo menjadi taekwondo Indonesia yang penuh inspirasi. Mulai dari sempat dipulangkan pelatnas karena cedera, hingga harus berlatih sambil bekerja, Arya menulai hasil dengan merebut medali emas di SEA Games Thailand. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dipegang teguh atlet taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo. Gagal memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 dan 2023, pemuda asal Banten tak patah arang. Pada SEA Games 2025, Arya sukses membawa pulang medali emas dari nomor kyorugi 74 kg putra. Perjalanan Arya tak mulus. Berlatih sambil bekerja harus dijalani Arya demi tekadnya untuk merah putih. Bahkan, Arya sempat dipulangkan dari pelatnas karena didiagnosa cedera meniskus di kedua kakinya. Namun, peraih emas PON 2024 tak patah arang. Rasa sakit tak dirasakan, segala cara diupayakan agar bisa tetap mentas di Thailand. Hasilnya, Arya pulang berkalung emas usai taklukan wakil Vietnam yang juga juara bertahan di final. Saya kan selalu udah 2 kali ikut Seleknas SEA Games, selalu gagal kan, selalu udah masuk dipulangin. Nah saya itu pengen kasih kesempatan lah buat saya yang ketiga. Saya tuh mau buktiin kalau saya tuh bisa juara 1. Alhamdulillah juara 1. Masih nggak nyangka bisa dapat medali emas kan, apalagi lawannya Vietnam yang di Kamboja kemarin juara 1-nya dia di kelas 74.
Usai meraih emas SEA Games, Arya rencananya akan menjalani tindakan operasi. Harapannya, proses pemulihan berjalan lancar dan Arya bisa tampil membela Panji Merah Putih pada Asian Games 2026. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Dari turnamen Proliga Tenis Indonesia Masters 2025, Arina Faraksina juarai sektor tunggal putri. Sementara gelar juara ganda putra diraih pasangan Gunawan, Tris Muwantara Elbersi. Di final tunggal putri turnamen Proliga Tenis Indonesia Masters 2025, Arina Faraksina menantang unggulan teratas Medina Laviola. Tanpa kesulitan berarti, petenis Rusia yang 12 tahun tinggal di Indonesia ini menang straight set 6-0 dan 6-0 untuk menyegel gelar juara. Saya suka banget main di sini. Courtnya cepat, aku suka court cepat. Dan ya aku get a lot enjoy emotions. I enjoy everything here. So yeah, I'm super happy to win. Ya, hari ini skornya gampang, tapi ya itu ada kita nervous dua-duanya, jadi susah mentally. Yeah. Sementara di sektor ganda putra, petenis Gaek Elbersi yang berpasangan dengan Gunawan Tris Muwantara menantang duet Lucky Chandra Tegar Abdi. Albert Gunawan merebut kemenangan dalam pertarungan 3 set, 6-0, 5-7, dan 10-4. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Roster lengkap tim basket Dewa United Banten fokus bangun chemistry dan perkuat pertahanan jelang laga pembuka IBL. Sang juara bertahan, anak Dewa optimistis mampu pertahankan gelar. Roster tim basket Dewa United Banten kini telah lengkap. 2 pemain timnas di SEA Games Thailand, Rio Disi dan Patrick Nicholas telah kembali berlatih. Sementara legion asing Joshua Ibarra juga sudah tiba di markas Dewa. Skuad lengkap, anak Dewa fokus memantapkan chemistry dan strategi jelang laga pembuka IBL pada 10 Januari. Berkaca dari sejumlah hasil scrimmage game, point guard Dewa, Radityo Wibowo cukup yakin dengan kualitas tim. Apik dalam menyerang, Radit menilai sistem pertahanan masih harus disempurnakan. Sementara sang asisten pelatih Yuri Van Hosen menyebut seluruh kontestan IBL mempersiapkan tim dengan baik. Karenanya Dewa harus berupaya lebih keras untuk pertahankan gelar. Yang pasti chemistry kan, karena kita dari awal nggak lengkap kan, kita selalu kehilangan pemain. Kemarin Rio sama Patrick, sekarang Josh baru datang, jadi ya paling chemistry, defense itu aja sih. Kalau offense sih dari flow aja. Untuk mempertahankan gelar juara tuh lebih sulit daripada kita meraih gelar juaranya itu. Semua tim tuh bergerak untuk memperbaiki diri masing-masing gitu. Jadi untuk season IBL 2026 saya yakin bakal jauh lebih kompetitif, tapi kami dari Dewa United juga percaya kita bisa maksimal di 2026 nanti. Duel ulangan final akan tersaji di laga pembuka IBL 2026. Dewa United langsung bertemu Pelita Jaya di Dewa United Arena pada 10 Januari. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. 2 orang jadi tersangka kasus Nenek Elina. Informasinya hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, polisi melakukan olah TKP lanjutan guna mencari petunjuk tambahan dan mengumpulkan bukti tewasnya satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. 4 orang saksi telah diperiksa. Kasus tewasnya sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di Situbondo, Jawa Timur masih menjadi misteri. Usai diotopsi, jenazah ayah, ibu, dan anak dimakamkan di 2 tempat berbeda di TPU Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dan Pamekasan, Jawa Timur. Guna mengungkap kasus kematian satu keluarga ini, polisi melakukan olah TKP lanjutan.
Sejumlah barang dan perabotan rumah tangga seperti sapu dan perlengkapan lain diamankan sebagai barang bukti. Selain itu, polisi telah memeriksa 4 orang saksi. Olah TKP ya, lanjutan ya, mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk ya. Sementara masih 3-4 orang saksi, tapi sambil berjalan ya, artinya pihak-pihak yang kira-kira kita butuhkan keterangan ya, pasti akan kami mintai keterangan. Sebelumnya, jasad ketiga korban pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke rumah. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi berbeda dengan luka senjata tajam. Info dari warga itu bapaknya, memang bapaknya ngaku, saya tadi yang tahu sendiri, bapaknya Mbak Suning, bapaknya almarhumah. Yang tahu itu. Pas mau ke sini tiba-tiba. Iya. Jadi tahu-tahu sudah meninggal anaknya, terus laporan Pak Kampung. Jadi Pak Kampung langsung ke lokasi memberitahu saya. Pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan satu keluarga ini hingga tuntas. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menetapkan 2 tersangka kasus pengusiran dan kekerasan yang dialami Nenek Elina dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku membongkar rumah Nenek Elina dilakukan tanpa putusan pengadilan. Kasus sengketa lahan berujung pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti di Surabaya, Jawa Timur memasuki babak baru. Polisi menetapkan 2 tersangka yakni Samuel Ardi Kristanto yang merupakan dalang dari pembongkaran paksa rumah Nenek Elina, serta seseorang berinisial MY yang masih dalam proses penangkapan. Polisi telah melakukan penyidikan kasus dan memeriksa 6 orang saksi. Pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri dan MY masih tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY. Samuel dilaporkan oleh kuasa hukum Nenek Elina tentang pengusiran dan kekerasan secara bersama-sama. Samuel mengaku sebagai pemilik sah bangunan, sedangkan Elina mengaku tidak pernah menjual rumah tersebut. Saudara kandung dari Bu Elina, Bu Elisa, dan sama penghuni rumah Pak Iwan beserta keluarganya itu sudah bertempat tinggal di situ. 2017, Bu Elisa meninggal dunia. 2025, 5 Agustus itu malam, ada yang mengklaim katanya seolah-olah pernah membeli dari Bu Elisa tahun 2014. Pengusiran dan pembongkaran rumah Nenek Elina oleh pihak Samuel tanpa keputusan pengadilan terjadi pada 6 Agustus 2025. Usai diusir dari tempat tinggalnya, Elina pindah ke indekos miliknya di Balongsari, Surabaya. Dokumen dan sertifikat rumah, termasuk barang-barang Elina, sudah hilang. Nyoman Denny, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membentuk Satgas Anti Premanisme untuk memberantas aksi premanisme di Kota Pahlawan, Surabaya. Eri juga siap membubarkan organisasi kemasyarakatan Ormas yang terbukti terlibat tindakan premanisme, termasuk kekerasan dan pemaksaan terhadap warga. Dalam momen konferensi area Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya bersama Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Surabaya menggelar deklarasi Sumpah 100% Arek Surabaya di Plaza Internasional Surabaya. Kegiatan ini diikuti pemuda Karang Taruna hingga pemuda lintas suku di Kota Surabaya. Satgas anti premanisme ini dibentuk Wali Kota Eri Cahyadi salah satunya untuk memberantas anggota ormas bertindak premanisme terhadap warga Surabaya. Sikap tegas Wali Kota Eri ini juga menanggapi kasus pengusiran dan pembongkaran rumah yang ditempati Nenek Elina Wijayanti. Pemkot Surabaya telah mengambil sejumlah langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, Pemkot Surabaya juga menggerakkan Satgas Anti Premanisme dengan mengonsolidasikan seluruh elemen masyarakat. Ormas dan semua suku yang ada di Kota Pahlawan harus bertindak tegas memberantas praktik premanisme. Juga sudah membentuk Satgas Anti Premanisme.
Maka siapapun di dalam Satgas itu siapa? Ada TNI, ada Polri, ada Kejaksaan, ada para pemimpin suku. Ayo, ketika ada yang seperti itu kita datangi bersama. Sehingga apa? Tidak ada lagi premanisme di Surabaya. Kalau ada yang seperti melakukan premanisme, semuanya Satgas ini akan turun. Maka saya berharap anak-anak muda Surabaya juga turun di sana. Wali Kota Eri berharap penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap kasus Nenek Elina agar memberikan efek jerah dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, Pemkot terus melakukan pendampingan dan mendorong percepatan proses hukum agar situasi Kota Surabaya tetap kondusif. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, pelayanan perekaman KTP elektronik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun, Jawa Timur membludak saat libur Natal dan Tahun Baru Nataru. Peningkatan layanan Adminduk ini naik drastis sampai 200% dibanding hari biasa, hingga Dispenduk Capil menambah loket layanan perekaman KTP elektronik. Pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini, warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur memadati loket pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk di Mall Pelayanan Publik. Pemohon yang datang didominasi oleh pemula berusia 16 sampai 17 tahun yang akan melakukan perekaman KTP elektronik di waktu luang saat libur sekolah. Pemohon membawa persyaratan yang diantaranya adalah kartu keluarga. Meski mengantri, tidak menyurutkan niat pemohon terutama pemula untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan agar memiliki perlindungan hukum dan kenyamanan untuk berbagai urusan administrasi. Kalau hari biasa masih sekolah gitu ya? Iya. Kalau persyaratannya apa sih? Persyaratan? Persyaratannya? Bawa kakak aja sih. Iya. Seberapa penting sih untuk administrasi kependudukan seperti ini? Penting banget sih, soalnya kan ini buat identitas sebagai warga Indonesia juga. Makanya butuh kartu kependudukan. Ya. Harapannya gimana? Langsung jadi atau gimana? Iya, langsung jadi. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, pada libur Nataru ini jumlah warga yang melakukan permohonan pelayanan di loket MPP meningkat sekitar 200% dibanding hari biasa. Dalam sehari, untuk layanan administrasi kependudukan bisa mencapai 300 orang dengan dominasi permohonan perekaman KTP elektronik. Petugas bahkan menambah satu lagi alat perekaman KTP elektronik dan mesin cetak KTP untuk optimalisasi layanan. Peningkatannya lebih dari 200%. Untuk pemula kita melayani perekaman usia 16 tahun. Namun KTP-nya tetap kami cetak tepat di 17 tahun. Karena dengan aturan yang wajib KTP memang 17 tahun sehingga dibuka mulai perekaman 16 tahun. Tepat 17 KTP jadi akan kami kirim melalui via pos. Guna memudahkan masyarakat dalam mengurus Adminduk serta tidak terjadi kepadatan antrian di MPP, Dispenduk Capil juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan mobil Dispenduk Capil Keliling yang membuka layanan jemput bola di desa-desa. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kelezatan kuliner lodeh pedas khas Jawa. Sesaat lagi informasinya tetap di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda pecinta makanan tradisional, belum lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke Warung Arum Pala di Kabupaten Kediri. Di tempat ini pengunjung dimanjakan kelezatan kuliner lodeh pedas khas Jawa dengan nuansa zaman dahulu. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Kabupaten Kediri memiliki berbagai macam tempat wisata kuliner. Salah satunya yaitu di Warung Arum Pala. Warung Arum Pala yang berada di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ini menawarkan berbagai kuliner tradisional dengan nuansa Jawa. Ketika pengunjung datang,
mereka akan disambut berbagai pepohonan yang rimbun, sehingga menghadirkan suasana sejuk dan nyaman. Di warung itu, para pengunjung akan banyak menemukan berbagai barang koleksi dan gubuk kecil zaman dahulu. Sehingga banyak pengunjung yang datang hanya untuk melepas penat keseharian mereka. Warung Arum Pala juga menyediakan berbagai menu khas tradisional. Namun, menu unggulan di Warung Arum Pala yaitu nasi goreng Jawa dan lodeh pedas Jawa. Menurut salah satu pengunjung, olahan kuliner lodeh pedas Jawa di tempat ini sangat lezat. Kelezatan kuliner itu dapat dinikmati di tengah suasana sejuk bernuansa seperti zaman dahulu. Ya enak, kayak private gitu loh, dan nggak terlalu rame, nggak bising. Terus nuansa di sini? Ya enak, sejuk, banyak pohon, terus habis itu hijau gitu, pandangannya enak. Sementara itu, menurut sang pemilik, warung kopi itu berdiri sejak tahun 2021. Pria berumur 30 tahun itu sengaja membuat warung berkonsep Jawa setelah orang tuanya menyukai budaya dan bangunan Jawa. Sebenarnya pada dasarnya ya, jadi mungkin kan sekarang kan sudah bahasanya tuh usum ya, kalau kopi-kopi milenial atau kopi-kopi modern. Nah, kita tetap ingin mempertahankan karena ya pada dasarnya kita kan ya orang Jawa, kita juga punya budaya sendiri, kita juga punya kearifan lokal kita lah. Nah, kita pengen tetap mempertahankan itu. Jadi kita sebenarnya mungkin tidak ke keberagaman makanannya, tapi kita lebih ke nuansa tempat ini. Jadi tempat seperti kafe Jawa, suasananya jadi kayak suasana kearifan lokal itu gitu. Sang pemilik juga menyediakan berbagai minuman tradisional, mulai dari wedang jahe, wedang uwu, dan berbagai minuman kopi. Bagi Anda pencinta kuliner, cukup merogoh kocek mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000 untuk menikmati berbagai olahan kuliner yang ada di Warung Arum Pala. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.